Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Agustus. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya ya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, karena di sini melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan gunain kartu oracle. Kita nggak menggunakan kartu tarot ya. Kita hanya menggunakan kartu oracle hidden truth. Ya, kita akan lihat bagaimana kebenaran tentang diri kamu dan juga tentang dirinya. Oke, di sini aku akan tarik energimu dulu. Zodiak Capricorn. Love reading Agustus. Oke, di sini it was my fault but I blame you. Itu salahku tapi aku menyalahkan kamu. I hide behind material things. Aku bersembunyi di balik hal-hal materi. Oke, kemudian I hide who I really am from you. Aku menyembunyikan siapa aku dari kamu. Wow, aku lihat di sini kamu ini orang-orang yang sepertinya gengsi kamu tuh tinggi, ego kamu tuh tinggi banget di sini ya, bersembunyi di balik hal-hal materi. Jadi ada yang material things ya, kamu ini menyegalakan segalanya di atas materi gitu. Oke, kemudian kita lihat dari sisinya dia. I'm becoming a better person. Aku menjadi orang yang lebih baik. We need to let each other go. Kita butuh saling melepaskan satu sama lain. Oke. You and I were too young. Kita terlalu muda. Kamu dan aku terlalu muda. Oke. So di bottom of the deck-nya kita punya you don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa aku sulit melepaskan kamu. Oke, so di sini yang aku lihat ya, ya kamu ini merasa bersalah, perasaan kamu terhadap dirinya, ya kamu ada rasa salah atas kesalahan yang kamu buat dulu gitu. Tapi ini kayak kamu menyadarinya tuh baru ya, mungkin setelah kalian nggak komunikasi atau setelah kalian berpisah, itu kamu tuh baru nyadar gitu bahwa itu sebenarnya salah kamu, tapi kamu menyalahkan dia gitu. Karena ya itu biasanya orang kalau gengsi, orang kalau egonya tinggi tuh nggak mau disalahkan gitu ya, seperti itu, nggak berani mengakui kesalahannya. Tapi setelah semuanya selesai, ada sesuatu yang kayaknya memang kamu harus akui itu gitu loh, bahwa itu memang salah kamu, bukan salah dia gitu loh. Seperti itu ya. Karena di sini kamu bersembunyi di balik hal-hal materi gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu ngerasa dulu ya, karena egomu terlalu tinggi, kamu memandang harga diri kamu terlalu tinggi gitu ya. Jadi seolah-olah ketika ada fase dimana kamu dengan dia ini bertengkar lalu berpisah, itu kamu ngerasa bahwa oke, nggak apa-apa, kamu cari aja, cari yang lain gitu, aku bisa cari lebih dari kamu gitu. Karena orang yang biasanya bersembunyi di balik hal materi itu kayak ngerasa dirinya bahwa oke, aku banyak duit, aku kaya, aku banyak duit, aku punya segalanya gitu. Jadi kalau aku cari pasangan itu mudah banget gitu loh untuk dapetin yang lebih dari kamu. Nah, ada sisi-sisi kamu itu yang seperti itu gitu. Jadi kayak menyombongkan diri kamu sendiri gitu loh, seperti itu ya. Ini ego kamu yang bilang ya, ego kamu seperti itu ya. Dan di sini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Jadi kamu itu tidak jadi diri kamu sendiri gitu, atau kayak kamu tidak terlalu open tentang diri kamu sama dia sebenarnya gitu loh. Jadi ada kayak pakai topeng gitu loh,
seperti itu ya. Padahal diri kamu tuh nggak bahagia, tapi kamu ngerasa bahagia. Nah kayak gitu loh. Bahkan saat ini, saat kamu berpisah dengan dia pun sama. Padahal kamu ngerasa kehilangan dia gitu, tapi yang kamu tunjukkan tuh kayak kamu tuh fine aja gitu loh. Nggak apa, seolah-olah tuh kayak kamu tuh nggak butuh dia gitu, nggak sesedih itu gitu loh yang kamu tampakin di luar seperti itu. Ya padahal di sini hati kamu sakit, hati kamu galau, hati kamu hancur gitu. Ya tapi nggak kamu tunjukkan gitu. Bahkan di sini kamu tahu kamu salah gitu, tapi kayak kamu nggak mau gitu loh mengakui kesalahan kamu. Nah seperti itu gitu. Sedangkan dari dirinya dia, kita butuh saling melepaskan ya. Saat itu tuh, saat kalian bersama itu, dia merasa kalian tuh memang masih terlalu muda ya. Mungkin ada beberapa yang memang kamu dengan dia ini orangnya masih childish gitu ya. Kalau nggak gitu ya mungkin umur kalian memang masih muda gitu ya, masih belum dewasa gitu ya. Kalau nggak gitu ya mungkin ada beberapa yang umurnya udah dewasa ya. Ada selisih umur bisa antara kamu dengan dia, dan dia itu lebih dewasa dari kamu, bisa juga, atau kamu yang lebih dewasa dari dia gitu. Tapi di sini kayak ada sisi-sisi kamu dengan dia ini masih kekanak-kanakan gitu loh ya. Jadi belum cukup dewasa. Bukan dari umur gitu ya, tapi dari segi kedewasaan diri gitu. Ya kalau dilihat dari umur sih mungkin kalian udah sama-sama dewasa gitu ya, udah 30 tahun ke atas misalkan. Nah kayak gitu ya, 30 tahun ke atas. Aku di sini nggak ngelihat 40-an ke atas, nggak sih ya, cuman kayak 40 tahun ke bawah gitu ya. Dan ada yang kalau selisih umur mungkin salah satu dari kalian tuh umurnya 20-an gitu ya. Entah 25, 26, 27 kayak gitu, dan satunya tuh 30-an gitu. Ya, tapi masih belum dewasa gitu loh. Ya, masih childish gitu. Seperti itu. Dan saat itu karena masih ada sifat yang kayak gini, itu kayak nggak tahan gitu ya, masih saling marah, sering berantem, sering cemburuan dan sebagainya gitu. Pokoknya nggak bisa kendaliin emosi gitu ya, nggak bisa controlling diri gitu ya. Bahkan ketika ada pertengkaran ini kayak nggak tahu gitu loh bagaimana menyikapi. Yang ada tuh cuman marah, bertengkar, berantem seperti itu aja gitu loh. Tapi nggak tahu bagaimana caranya harus menyelesaikan masalah tuh seperti apa gitu. Nggak ada yang mau mengalah di sini gitu, lebih mengedepankan ego atau mementingkan diri sendiri ya, kayak merasa benar, nggak ada yang mau disalahin seperti itu. Makanya kayak kita butuh saling melepaskan satu sama lain gitu. Jadi kayak memang dia ini nggak pengen bersama lagi gitu loh ya, karena ada rasa-rasa kayak nggak tahan gitu loh, kok berantem terus, kok begini terus, nah istilahnya seperti itu gitu. Tapi dia sadar setelah kamu dengan dia itu berpisah gitu, oh ya ternyata aku ini nggak cukup dewasa, oh ya ternyata aku ini nggak cukup bertanggung jawab, oh iya ternyata aku ini nggak cukup siap untuk menjalin sebuah hubungan kayak gitu. Makanya ada I'm becoming a better person gitu, yang dimana saya menjadi orang yang lebih baik. Berarti dia ini belajar jadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih bisa mengendalikan emosi gitu ya, nggak gampang marah, nggak gampang meluap-luap ya emosinya kayak gitu. Jadi pokoknya ada sisi dia yang kayaknya memperbaiki diri gitu loh ya, menjadi orang yang lebih dewasa, bertanggung jawab gitu loh, seperti itu ya. Dia tahu dia dulu itu masih kekanak-kanakan gitu, childish banget gitu, seperti itu. Jadi dia butuh pendewasaan diri gitu ya. Berarti dia ini cukup sadar juga gitu, kayak ada bisa mengambil pelajaran gitu loh dari koneksi kamu dengan dia, seperti itu. Oke. Dan di sini ada, kamu tidak tahu betapa aku sulit melepaskan kamu ya. Nah, karena di sini ada dia perasaan yang kayaknya nggak bisa move on dari kamu ya. Sebenarnya nggak bisa. Walaupun di sini kita butuh saling melepaskan satu sama lain, itu keinginan dia dulu gitu loh. Saat kalian saling bertengkar, berantem itu kayak dia nggak tahan gitu, seolah-olah dia nggak bisa sama lagi gitu loh dengan kamu gitu. Tapi ternyata setelah benar-benar berpisah dari kamu, itu dia susah move on, nggak bisa move on gitu loh ya. Dan dari situlah kan kepikiran-kepikiran gitu ya, dari dia mikir-mikir terus kan akhirnya ada kesadaran dia untuk refleksi diri gitu ya, untuk introspeksi diri, refleksi diri. Nah dari situ dia tahu gitu kesalahan dia, kayak melihat dirinya ya,
gitu loh, bercermin gitu. Nah, itu dia tahu kesalahan dirinya, makanya di sini dia belajar jadi orang yang lebih baik seperti itu. Oke, dan kita akan lihat untuk zodiak dia. Ini nggak jadi patokannya. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia udah move on, gampang banget move on sama kamu, itu enggak juga gitu loh ya. Seperti itu. Oke, kita punya Libra di sini untuk zodiak dia dan juga Cancer. Kemudian kita punya Taurus. Kemudian kita punya Gemini dan kita punya Scorpio. Oke, kamu bisa dealing dengan Libra, Cancer, Taurus, Gemini dan Scorpio. Ya, tapi nggak jadi patokan. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.